Video ini agak serius. Kamu tidak akan menemukan lelucon atau meme di sini. Setelah menonton ini, kamu mungkin berubah pikiran tentang membeli tiket kapal pesiar karena kita akan membahas orang-orang yang hilang saat berlibur seperti itu. Kasus-kasus yang dibuka oleh polisi belum terpecahkan. Tapi sebelum kita mulai melihat beberapa kisah menyeramkan ini, mari kita lihat statistiknya dulu sejenak. Selama 20 tahun terakhir, lebih dari 200 penumpang telah menghilang di kapal pesiar. Itu sekitar 10 orang per tahun, persentase yang kecil dibandingkan jutaan orang yang bepergian dengan kapal setiap tahunnya. Tapi setiap orang yang hilang adalah anggota keluarga. Itu satu kehidupan dan satu kisah utuh. Mungkin ada lebih banyak kasus seperti ini, tapi perusahaan kapal pesiar kadang tak ingin merusak reputasi atau membahas orang hilang. Meski Departemen Transportasi AS punya arsip insiden seperti itu, Departemen Transportasi Amerika Serikat menyimpan arsip kejadian-kejadian seperti ini. Jadi mari kita mulai dengan kasus pertama, hilangnya Amy Bradley. Beberapa dari kalian mungkin pernah menonton dokumenter tentang gadis yang menghilang di atas kapal pesiar Royal Caribbean Rhapsody of the Seas ini. 23 Maret 1998. Itu adalah perjalanan mewah ke Karibia, di mana Amy pergi bersama keluarganya. Makanan lezat, pemandangan indah, koktail, pesta, dan banyak orang luar biasa. Amy sangat menikmati waktunya. Namun kemudian, pagi tanggal 24 Maret tiba dan gadis itu menghilang. Pada 23 Maret, Amy yang berusia 23 tahun bersantai dengan saudaranya di klub malam kapal. Dia bertemu musisi band kapal pesiar, menari dengannya, lalu kembali ke kabin sekitar pukul 3.30 pagi. Pada pukul 5.30 pagi, ayahnya melihat Amy tidur di balkon. Setengah jam kemudian, wanita itu menghilang. Lebih dari 27 tahun telah berlalu dan Amy Bradley masih belum ditemukan. Tentu saja, penjaga pantai dan FBI dengan cermat mencari kapal dan perairan setelah keluarga wanita itu melaporkan kehilangannya, namun pencarian tersebut tidak membuahkan hasil. Penyelidik menginterogasi musisi yang menari bersama Amy, tetapi tidak ada tuduhan yang dikenakan terhadapnya. Tidak ada petunjuk tentang apa yang terjadi pada gadis itu atau siapa yang mungkin terlibat dalam kehilangannya. Kasus ini menjadi sangat terkenal hingga para pembuat film membuat sebuah dokumenter tentang dirinya. Berkat publisitas yang meluas, berbagai teori mulai bermunculan tentang apa yang mungkin terjadi pada Amy. Salah satu versi yang paling populer adalah bahwa seseorang telah menculiknya untuk tujuan jahat. Ada laporan bahwa seseorang telah melihatnya di Barbados. Pada Januari 1999, lebih dari 10 bulan setelah kehilangannya, seseorang mengatakan mereka melihat gadis mirip Amy di Pulau Curacao, dan gadis itu meminta pertolongan. Wajah gadis mirip Amy muncul di internet, namun tidak satupun petunjuk ini berhasil memecahkan misteri itu. FBI mengumumkan hadiah hingga $25.000 AS untuk informasi yang dapat membantu menemukan Amy. Pencarian masih terus berlangsung. Kisah lain terjadi pada 12 Mei 2005. Hu Pham yang berusia 71 tahun dan Hu Tran yang berusia 67 tahun mengikuti pelayaran Destiny milik Carnival Cruise Line di Karibia bersama putri dan cucu perempuan mereka. Liburan berjalan dengan sangat baik sampai pasangan lansia tersebut menghilang dari kapal. Buku yang sedang dibaca Hu Tran ditemukan di salah satu dek kapal. Para kru juga menemukan sepatu milik pasangan tersebut dan dompet milik Tran. Bahkan setelah pencarian menyeluruh di kapal, tidak ditemukan jejak lain. Tentu saja, hal pertama yang terlintas di benak ketika dua orang tua menghilang di kapal pesiar adalah kemungkinan mereka terjatuh ke laut. Kapal tersebut mengulangi rutenya untuk mencari pasangan itu di laut, tetapi 13 jam pencarian tidak membuahkan hasil. FBI pun ikut dalam penyelidikan ini. Para detektif berusaha mencari tahu siapa yang mungkin ingin mencelakai Pham dan Tran. Mereka mewawancarai para saksi dan banyak penumpang kapal, tetapi tidak ada tersangka. Tidak ada alasan untuk berpikir bahwa ada orang ketiga yang terlibat dalam misteri ini. Keluarga Pham dan Tran masih berusaha memecahkan misteri ini, tetapi semua penyelidikan resmi telah dihentikan. Terkadang, seseorang menghilang dari kapal meskipun kamera video telah terpasang. Ketika rekaman menunjukkan tidak ada yang jatuh ke laut, tetapi orang ini tidak ditemukan dimanapun, inilah yang persis terjadi pada Blake Kepley yang berusia 20 tahun. Edgars Finam berlibur di kapal pesiar keluarga Holland America Line Amsterdam yang berlayar di perairan Alaska. Pada dini hari tanggal 22 Juli 2011, ia menghilang.
Versi pertama menyebutkan bahwa pria itu jatuh ke laut, tetapi perusahaan menyediakan rekaman video dari kamera-kamera. Rekaman tersebut menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang jatuh ke laut selama perjalanan. Rasanya seperti Blake benar-benar lenyap begitu saja tanpa jejak. Penjaga pantai Amerika Serikat melakukan pencarian besar-besaran di lebih dari 350 mil lautan, tetapi mereka tidak menemukan jejak apapun. Pada tanggal 23 Juli, 1 hari setelah menghilangnya Blake, pencarian dihentikan. Kehilangan Blake baru disadari ketika ia tidak turun di Ketchikan. Ia mungkin saja lewat tanpa diketahui, tetapi tidak ada bukti yang mendukung versi ini. Selain kamera, kapal juga dilengkapi dengan sistem deteksi jatuh, dan sistem itu tidak mendeteksi adanya orang yang jatuh. Satu-satunya petunjuk kecil hanyalah sebuah foto buram dari kamera. Foto itu menunjukkan seseorang berjalan di dek pada hari ketika Blake Capley menghilang. Namun sulit untuk memastikan siapa sebenarnya yang sedang berjalan di sana, karena wajah mereka tidak terlihat. Sejak Blake menghilang, keluarganya telah berulang kali mengangkat isu peningkatan sistem deteksi bagi orang yang jatuh ke laut. Hal yang paling menakutkan dalam situasi seperti ini adalah ketidakpastian. Keluarga tidak bisa melepaskan orang yang hilang, dan itu sangat menyiksa mereka. Sistem deteksi seperti itu bisa menyelamatkan orang terdekat dari ketidakpastian. Hampir semua kisah orang hilang di kapal pesiar adalah tentang penumpang. Namun kasus berikutnya melibatkan anggota kru. Rebecca Coriam, 24 tahun, bekerja di kapal Disney Wonderliner sebagai koordinator aktivitas remaja pukul 5.45 pagi. Pada 22 Maret 2011, dalam keadaan gelisah, Rebecca sedang berbicara di telepon di ruang istirahat kru. Ia terekam oleh kamera video, dan itulah terakhir kalinya Rebecca terlihat masih hidup. Kru melakukan pemeriksaan kapal dan perairan sekitar di lepas pantai Pasifik Meksiko, namun gadis itu tidak pernah ditemukan. Namun hal yang paling misterius dari kisah ini adalah beberapa minggu setelah menghilang, seseorang menggunakan kartu kredit Rebecca, tetapi hingga kini masih belum jelas siapa pelakunya. Bertahun-tahun telah berlalu sejak hilangnya gadis ini, dan tentu saja selama waktu itu muncul berbagai teori tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kapten kapal menyarankan bahwa Rebecca telah tersapu ombak besar saat berada di dekat kolam renang, namun keluarga wanita itu menolak gagasan ini. Ada juga yang bilang seseorang ingin mencelakainya, tetapi tidak ada konfirmasi tentang ini. Angela Faleva bekerja sebagai koki utama di dapur kapal pesiar Coral Princess. Pada 25 November 2009, menurut saksi mata, Angelo terlibat konflik dengan salah satu karyawan. Sekitar pukul 8.15 malam, Angelo sedang berbicara dengan 2 penumpang di ruang makan, lalu kembali ke dapur. Kemudian seseorang melihatnya masuk ke dalam lift, turun ke dek bawah yang hanya terbuka untuk karyawan kapal pesiar. Sejak saat itu, tidak ada yang pernah melihat Angelo Faleva lagi. Situasinya menjadi rumit karena tidak ada kamera di area khusus karyawan. Tidak ada kamera pengawas di restoran-restoran tersebut, sehingga tidak ada petunjuk tentang apa yang terjadi pada pria ini. "Aku mau ke kolam renang," kata Ariel Marion yang berusia 21 tahun kepada ibunya pada malam sebelum ia menghilang. Setelah kata-kata itu, ibunya tidur siang. Saat ia terbangun, putrinya sudah tidak ada di dalam pesawat. Pencarian tersebut tidak mengungkap detail apapun, tetapi salah satu penumpang melihat seseorang atau sesuatu jatuh dari dek atas menuju laut lepas. Gadis itu tidak pernah ditemukan. Versi jatuh ke laut adalah yang paling mungkin.